Innal hamdalillah wa syukru ala nikmatillah. Alhamdulillah haula wala quwata illa billah. Amarna bit taqwa wa nahana 'anil tibail hawa. Anjala sakinata fi qulubil mu'minin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma faqihna fid-din wa alimna ta'wilal kitab. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusur. Ikhwatul iman jamaah al-Islam rahimakumullah. Selepas kita melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan, karena baru ketemu dengan ikhwatul iman kumat ibadah nambe papadak ayeuna dupi nama daya rapat nasi goreng ngaduikeun tahniah Idul Fitri taqabbalallahu minna wa minkum. Kajian urang dengan ieu patuna patalisaran hakikat Idul Fitri. 3 macam orang ketika bekerja. Yang pertama semangat bekerja, semangat juga di saat gajian. Kedua, semangat bekerja namun tidak semangat saat gajian. Yang ketiga, tidak semangat saat bekerja namun semangat saat gajian. Taruhlah yaumu Idul Fitri huwa yaumul jaizati, bahwa hari raya fitrah merupakan hari gajian. Idza kana yaumu Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit thariq. Apabila terjadi hari raya fitrah, hari Idul Fitri, waqafatil malaikatu, para malaikat berdiri ala abwabit thariq, di pintu-pintu jalan. Panadau, mereka menyeru, mereka memanggil-manggil, ubdu ya ma'syarul muslimin ila rabbil karim. Bergegaslah, bercepat-cepatlah hai segenap orang-orang muslim menuju kepada Rabbil Karim. Kita ulang. Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit thariq. Apabila terjadi hari menyingkirkan orang, ruh pergi. Ubdu ya ma'syarul muslimin, pergilah hai segenap orang-orang muslim dengan bergegas ila Rabbin Karim, menuju kepada Tuhan yang Maha Mulia. Yamunnu bil khairi, dia akan menganugerahi kebaikan kepada kalian. Summa yusibu alaihil jazil, kemudian akan melimpahkan pahala dengan sebanyak-banyaknya. Laqad umirtum biqiyamil lail, sungguh kalian diperintah untuk sholat malam. Fakumtum, maka kalian pun melakukannya. Wa umirtum bisyamin nahar, dan kalian diperintah untuk saum di siang harinya. Fasumtum, kalian pun melakukan saum tersebut. Wa at'amtum bi rabbikum, kemudian kalian wa at'amtum rabbukum, kalian diberi makan oleh Rabb kamu. Faqbidu jawaizakum, oleh karena demikian maka terimalah dengan senang hati balasan kalian. Faida sholau, apabila mereka melakukan sholat, nada munadin, maka ada yang menyeru.
dengan berteriak dengan suara yang nyeri, Allah, ala inna rabbakum qad ghafara lakum. Ingatlah sesungguhnya Tuhan kamu telah mengampunimu. Farji'u rasyidina illa rihalikum. Maka kembalilah kalian dengan mendapatkan petunjuk menuju pada tempat persinggahanmu. Wahwa yaumul jaizati, maka itulah yang disebut hari pembalasan. Kemudian wasumya bidalika, disebut demikian atau dalikal yaum bis samai yaumal jaizati, tertulis di langit hari pembalasan. Jadi ada tulisan di langit itu adalah kalimat yaumu jaizati, yaumul jaizati. Kemudian ada 3 macam orang ketika datang Idul Fitri. Yang pertama, semangat beribadah selama bulan Ramadan. Kemudian semangat juga saat Lebaran. Yang kedua, semangat beribadah selama bulan Ramadan, namun tidak semangat di saat Lebaran. Itu kata, nah tegaduh asup saya gitu. Kemudian yang ketiga, tidak semangat beribadah selama bulan Ramadan, namun begitu semangat saat Lebaran. Banyak orang yang semangat mencari gaji, mencari upah untuk kehidupan di dunia. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak semangat mencari gaji untuk kehidupannya setelah meninggal dunia. Banyak orang juga yang semangat mencari bekal untuk kembali ke kampung halamannya. Jadi lemun kalemur tepan, segala di sana kateh. Rebo, dina motor tepan dipayun di pengker. Begitu semangatnya untuk membawa oleh-oleh, membawa sesuatu, membawa perbekalan menuju kampung halaman. Tapi tidak sedikit juga orang yang tidak semangat mencari bekal untuk kembali ke kampung halaman yang abadi, ke akhirat. Pada malam pertama bulan Ramadan, malaikat memanggil orang yang suka berbuat kebaikan, kemudian juga yang berbuat keburukan. Di sama halnya. Idza kana awwalul lailatin min syahri ramadana sufidatis syayatin wa marodatul jin. Idza kana awwalul lailatin, apabila malam pertama tiba min syahri ramadana, dari bulan Ramadan, sufidatis syayatin, setan-setan diikat, wa marodatul jinni, dan gangguan jin, wa guliqat abwabun nari, serta dikunci rapat-rapat pintu-pintu neraka. Apa itu neraka? Jahanam, Sa'ir, Sakor, Utoma, Hawiyah, Jahim, semua guliqat. Falam yubtah min hababun, tidak ada satupun pintu neraka yang terbuka. Kemudian waputihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Ada yang namanya abwabus sholah, pintu sholat, atau babus sholah, babus zakah, babul haji, babul umroti, babul jihadi, kecuali pintu saum disebutnya babur royan. Putihat abwabul jannah. Falam yuglak min hababun, tidak ada satu pintu pun yang terkunci. Wa yunadi munadin, dan di situ ada
yang menyeru, ya bagial khair akbil, hai orang-orang ahli kebaikan silahkan masuk, waya bagias syari aksir, hai orang-orang yang suka berbuat keburukan stoplah, kurangi. Jadi aksir itu tidak kosor, makanya sholat yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat disebut sholat kosor, dikurangi. Yang padahal pada asalnya memang sewaktu sebelum hijrah dari Mekah ke Madinah, sholat itu disyariatkan dua rakaat. Duhur, asar, isya, subuh itu dua rakaat. Kecuali maghrib sudah tetap 3. Setelah hijrah ke Madinah, subuh tetap 2 dan maghrib pun tetap 3. Makanya apabila kita bepergian atau melakukan satu perjalanan, itu boleh dikosor kembali kepada semula. Duhur, asar dan isya dilakukan 2 rakaat. Tapi kosor bagi orang yang safar bukan kewajiban, bukan keharusan, tapi kebolehan. Sewaktu Umar atau Abu Bakar Umar ke Mekah, beliau ini menjadi imam sholat di Mekah di Masjidil Haram dan sholatnya dikosor. Sewaktu Utsman ke Mekah dari Madinah, beliau mengimami orang-orang tidak mengkosor salat tersebut. Sewaktu ditanya, maka Utsman menjawab, mengkosor salat bukan kewajiban tapi kebolehan. Kemudian dalam penjelasan tadi disebutkan di sini, waya bagiasyari aksir, wahai orang-orang yang mengharapkan keburukan, berhentilah. Kemudian Allah punya kuasa. Allah qadirun untuk memberikan hukuman atau sanksi hukum kepada manusia pada saat itu juga atas dosa, atas kesalahan yang diperbuat. Akan tetapi mataroka ala dohriha min dabatin walakin yuakhiruhum ila ajalim musamma. Ya, seperti diterangkan dalam surat Fatir ayat 45. Mataroka ala dohriha, niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan, ala dohrihati maksudnya dosa yang menjadi tanggung jawabnya, mendabatin dari makhluk yang melata. Jadi manusia mah ka asup anu margi aya nu ngaleon nu lempang ku beuteungna ngaleor gitu. Ya, ada yang berjalan dengan 2 kakinya. Ada juga yang berjalan dengan 4 kakinya. Ini masuknya dabbah di sini manusia. Walakin yuakhiruhum, akan tetapi Allah memberi tangguh kepada mereka ila ajalin. Jadi akhir kemudian tung nama aya balitunganana. Lantaran urang mah manusia makhluk nu bakal bilatungan oge bakal balitungan. Jadi balitungan sabada bilatungan. Ya. Ramadan yang telah kita lalui, yang telah kita lewati dan alhamdulillah telah kita isi selama bulan Ramadan bisa jadi sebagai penangguhan atas hukuman dari dosa-dosa yang kita perbuat
serta kita lakukan, kemudian kita beristighfar. Jadi untuk beristighfar, karena bulan Ramadan disebut ya syahrul muwasat, pembebasan dari berbagai dosa. Disebut syahrul maghfirah. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah berapa Ramadan lagi yang akan kita lewati, yang akan kita lalui. Wallahu alam, yang kemarin sama-sama kita melaksanakan ibadah saum berdampingan sewaktu sholat tarawih, di Ramadan yang akan datang sudah tidak ada. Kemarin kita sama-sama berdampingan sholat id, walau alam di tahun yang akan datang yang berdampingan dengan kita itu sudah tidak ada. Seperti juga pada tahun yang lalu kita bersama-sama saum, bersama-sama tarawih. Di tahun ini beliau sudah pada tidak ada. Entah nanti kita yang tidak ada itu. Kemudian disebutkan juga bahwa orang yang saum termasuk 10 golongan yang akan mendapatkan ampunan serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. As-shaimin was-shaimat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajron adima. Surat Al-Ahzab ya ayat 35. Was-shaimin, laki-laki yang saum. Was-shaimat, dan perempuan-perempuan yang saum. Seperti kalimat asyariku wasyarikot, pencuri laki-laki, pencuri perempuan, lain artinya laki pada nyuri. Laki-laki yang mencuri, perempuan yang mencuri, faktomu air. Nah di sini juga as-shaimin was-shaimat disebut laki-laki dulu, baru Allah menyebut perempuan. Karena memang Allah menciptakan manusia laki-laki yang pertama kali. A'adallahu, lalu di sini disebutkan Allah menjanjikan, Allah menyiapkan lahum untuk mereka maghfiratan, ampunan. Tidak ada orang yang lebih bahagia daripada orang yang diampuni segala dosa. Makanya apabila selesai menguburkan salah seorang jenazah, maka Nabi selalu mengajak dan menyeru kepada orang-orang yang ada, istaghfiru li akhikum, pangmentakeun pangampura cenah dulu ranjeun ieu, was'alu lahu tasbita, suhunkeun katetegan manahna, ketetapan imannya, fainahul ana yus'alu, karena dia sekarang juga akan diperiksa oleh malaikat. Nah, jadi menggunakan kalimat istighfar. Selesai salat fardu juga kita yang paling pertama dibaca adalah istighfar. Ma taroka ala dohriha min dabatin walakin wa yuakhiruhum ila ajalim musamma. Wasoimin wasoimat a'addallahu lahum maghfirah wa ajron adiman. Di sini disebutkan ajron, pahala. Pahala itu disebut ajrun dilihat dari kelelahannya. Ibadah naon untuk capek, dah saum oge ongko cicing tapi capek. Dahar oge pan sok capek. Urang Sunda mah dahar ngesang ai digawe teu ngesang. Nah, jadi disebutnya ajrun, upah lelah. Pahala oge disebut sawabun. Dilihat dari keikhlasannya. Kemudian pahala amal itu disebut jazaun, yaitu bahwa pahala akan kembali kepada si pelaku itu sendiri, disebut jazaun. Itulah perbedaan istilah ajrun, sawabun, dan jazaun. Hari raya disebut juga hari bahagia, disebut yaumu farhin. Yaumu Idul Fitri huwa yaumu farhin. Idul Fitri adalah hari bahagia.
karena kita telah melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya selama di bulan Ramadan. Maka siapa saja yang menghukumi wajib untuk melaksanakan saum, tetapi ia tidak saum, maka sungguh ia telah bermaksiat. Ongko kakenaan ku wajib, tapi tengah laksanakan eta mah kasupna maksiat, durhaka. Kemudian bagi orang yang tersebut tidak ada hari raya. Balik ini. Di bagi orang yang bermaksiat mah di bulan Ramadan tidak ada hari raya. Anggupan tadi ogenya semangat hari raya. Padahal semangat ibadah di bulan Ramadan. Maka disebutkan karena ba'du salafi, sebagian ulama salaf, ulama sahabat disebut ulama salaf, tabi'in, ulama-ulama tabi'in disebut ulama khalaf. Karena ba'du salafi yadharu alaihil hazanu, nampak kesedihan bagi mereka yauma idil fitri, pada hari raya fitrah. Karena seperti juga para sahabat seperti itu di zaman Nabi ataupun sesudahnya. Sudah Nabi tidak ada, sedih papisah jeung bulan Ramadan teh. Makanya disebut syahrun adimun, tamu yang agung, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka dikunci. Nah, kemudian innahu yaumu parohin wasururin, karena itu merupakan hari kegembiraan, hari kesenangan. Fayaqulu sadaqtum. Kemudian Rasul berkata, betullah kalian, walakinni abdun amarani Allah, akan tetapi aku seorang hamba yang Allah perintahkan kepadaku an a'mala lahu amalan, untuk melakukan suatu amal karenanya. Fala adri ayuqbalu minni amla, sedangkan aku tidak tahu apakah amal itu diterima ataupun tidak. Nah, am kubilat, am rudat, apakah amal tersebut diterima ataupun tidak, walaupun kita tentu mengharapkan amal itu diterima tentunya. Tapi kan kita tidak tahu. Walaupun kita berharap, insya Allah kita umat-umat yang punya roja, watarjuna minallah ma la yarjun. Kalian mengharapkan sesuatu dari Allah yang mereka tidak mengharapkannya. Mada ba'da Ramadan wal Id, muncul lagi pertanyaan. Apa sesudah Ramadan hilang, sesudah Ramadan habis, kemudian wal Idi, sesudah hari raya? Ada ungkapan ajaban, sungguh mengagumkan. Duh, hemang cenanya liqaumin, bagi suatu kaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan, tidak mengenal Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan di bulan Ramadan mah kenal dekat kepada Allah, tapi habis bulan Ramadan seperti tidak ada kejadian apa-apa. Wala yakhafunallah illa fi Ramadan, dan mereka tidak takut kepada Allah kecuali hanya di bulan Ramadan. Kama qala ba'du salafi, sebagaimana sebagian para sahabat mengatakan, bi'sal qaumu, alangkah celakanya suatu kaum, la ya'rifunallaha, tidak mereka mengenal Allah, ila fi Ramadan, kecuali hanya selama bulan Ramadan. Kanu yad'unallaha sittata asyurin, mereka meminta-minta, mereka berdoa selama 6 bulan. Kemudian an yubalighum syahra Ramadan, agar mereka bisa hidup sampai bulan Ramadan. Sumayad'unallaha sittata asyurin an yataqabbalahu minhu. Kemudian mereka berdoa juga kepada Allah agar amal mereka diterima, agar pengabdian mereka diterima. Makanya ada beberapa ungkapan, ya man arafta fi Ramadan,
anak lakarban ta'buduhu wa tuti'uhu wa takhshahu wa tarju. Hai orang-orang yang mengenal di bulan Ramadan anak lakarban, bahwa sesungguhnya engkau mempunyai Rabb, bahwa sesungguhnya engkau punya Allah, ta'buduhu yang kalian sembah, wa tuti'uhu yang kalian taati, wa takhshahu dan kalian takuti, wa tarjuhu dan kalian harapkan. Kaipana saya tahu, kenapa engkau melupakannya ba'da Ramadan, sesudah Ramadan tidak ada. Kemudian yang kedua, ya man arabta fi ramadana anallaha qad aujaba alaikum shalawatil khamsa bil masajidi. Hai orang-orang yang mengetahui, menyadari di bulan Ramadan bahwa Allah sungguh telah mewajibkan atas kalian salat yang 5 waktu di masjid-masjid. Kae Pak Jahal tadalika ba'da Ramadan. Nah, cenah aya geus Ramadan poho deui. Poho deui kitu. Bulan Ramadan mah pinuhnya masjid teh. Saya bulan Ramadan kosong deui sabihara-bihari ge saperti biasana lagi. Al masajidu latuglaku, padahal masjid tidak dikunci. Wa sholatul jamaati latumna'u, sholat berjamaah tidak dilarang. Khorija Ramadana, di luar bulan Ramadan. Jadi sarwawe di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan teh pintu masjid terbuka. Sholat berjamaah tidak dilarang. 3. Ya man arabta fi ramadana an Allah harrama alaikal ma'asiya. Hai orang yang tahu, orang yang kenal, orang yang paham di bulan Ramadan bahwa Allah mengharamkan atasmu bermaksiat. Kaifa nasaita dalika ba'da Ramadan. Kenapa engkau lupa lagi sesudah Ramadan tidak ada? Ya manusia mah tempat pohopan jadi alasan nanti nasnan innal insana manusia mah cenah nanti makhalul khoto wa nisyan. Kemudian ya man arabta fi ramadana ana amamaka jannatan wa naron wa sawaban wa iqoban. Hai orang yang mengetahui bahwa di bulan Ramadan itu tahu pasti anna amamaka bahwa di hadapanmu, di depanmu jannatan ada surga, wa naron ada neraka, wa sawaban ada pahala, wa iqoban ada siksaan. Kaifa gopata andalika ba'da Ramadan, kenapa lalai lagi sesudah Ramadan tidak ada? 5. Ya man kuntum tamlaunal masajida wa tatlunal Qur'ana fi Ramadan. Hei orang-orang yang kemarin di bulan Ramadan kalian memenuhi masjid-masjid, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kaifa khalat minkumul masajid wa hajartumul Qur'ana ba'da Ramadan. Kenapa di antara kalian masjid-masjid jadi kosong lagi? Al-Qur'an dijauhkan kembali. 6. Inna robbasyuhuri wahidun. Sesungguhnya Tuhan yang menguasai bulan-bulan itu kan esa, tunggal. Hiji ku tetap hiji, hiji ku tetap kahiji, hiji ku tetap sahiji, hiji ku tetap dihiji, hiji ku tetap hiji. Disebutnya ahadnya. Hiji nu teu kungsi ngahiji, sabab hijina ilahi teu nyenak 2, teu ngadukung 3, teu kasokong ku 0. Inna robbasyuhuri wahidun. Farabbu Ramadana huwa rabbus Sya'ban wa rabbus Syawal wa rabbus sa'iri syuhur. Sesungguhnya Tuhan bulan Ramadan itu kan Tuhan bulan Sya'ban, Tuhan bulan Syawal, dan Tuhan semua bulan-bulan. Wal wajibu 'alal muslimi, merupakan kewajiban bagi seorang muslim an ya'budallaha, untuk beribadah kepada Allah, wayabta'iddu an maksiati, dan agar menjauh dari kedurhakaan kemaksiatan kepadanya fi kulli waqtin wa hinin,
di segala waktu dan keadaan. Ma hakikatul id. Apa ya hakikat id itu? Hakikat hari raya. Wal idul hakikiyu wa yaumun. Hari raya itu hakikatnya huwa yaumun, hari yang lanuk silaha. Hari yang kita tidak durhaka kepada Allah. Walaqad qila li ahadis solihin. Sungguh pernah dikatakan kepada salah seorang di antara orang-orang soleh, mata idukum, kapan id kalian? Pakola orang soleh menjawab, yaumun lanu silaha. Hari yang kita tidak maksiat kepada Allah. Itulah hari Id. Laisal Id liman tujammila bil libasi warku. Innamal Id liman gupirat lahud dunub. Laisal Id bukanlah hari raya liman tujammilu, bagi orang yang berdangdan. Kerjama nu ngagining, berberem, berhejo, berkonengna cenah ai kuring hideung deui banyak. Laisal id, padahal bukanlah hari raya liman tujamil, bagi orang yang berdangdan bersolek, bil libasi warukub, dengan baju-baju yang baru dan kendaraan-kendaraan yang baru. Innamal id, hanyalah sesungguhnya hari raya adalah liman gufira lahu dunub, bagi orang yang diampuni segala dosa. Laisal id liman kasabar rupiah, bukanlah hari raya bagi orang yang mencari rupiah. Man biasanya aduh, tapi ngagunduk-gunduk rupiahnya kerluparan. Innamal id liman wajada rahmah, hanyalah hari raya bagi orang yang menemukan kasih sayang Allah. Laisal id liman kasuros sarob wat to'am, bukanlah hari raya bagi orang yang lubak libuk seueur lebok. Lubak banyak makanan, banyak minumannya. Aduh. Innamal id liman amila shawab wat dawam, hanyalah hari raya itu bagi orang yang melakukan kebenaran dan komitmen. Laisal id liman dahaba fi ayyi makan, lantaran air lebaran teh pan ngaracan teh kaditu kadi nu kawetan, utiwatan kakulonkeun, kaler ka kidul, nu ti kidul ka kaler pabeulit. Tapi laisal id liman dahaba fi ayyil makan, bukanlah hari raya yang bepergian ke beberapa tempat. Innamal id liman yazidul iman, hanyalah hari raya bagi orang yang bertambah keimanannya. Sebagian orang berkata, wa qala ba'dun nas al idu sa'atun wa ramadun kulluhu idun. Id itu hanya beberapa saat saja, sedangkan Ramadan semuanya adalah hari raya. Ya, itu sajalah. Allahumma aslih li dini ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhiratil lati fiha ma'adi waj'alil jannata waj'alil hayata siyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan min kulli syarrin. Semoga Allah membereskan untuk kita agama yang kita pegang, yaitu pegangan dalam segala urusan kita. Semoga Allah membereskan dunia kita yang kita hidup padanya, kemudian membereskan akhirat kita yang kita akan kembali kepadanya, dan jadikanlah hidup ini sebagai ziyadah, sarana untuk menambah bikul khairin dalam segala bentuk kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian rohatan sebagai tempat istirahat min kulli syarrin, dari segala keburukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.